Selamat datang di Galeri Kota. Sebuah gambar memiliki kisah, makna, dan pengalamannya sendiri. Dan dari lensa kamera, sebuah cerita bisa tercipta. Di episode kali ini kita akan berkunjung ke sebuah bangunan ibadah yang unik yang letaknya di antara perkantoran dan permukiman padat di wilayah Jakarta Selatan. Gak lupa juga nih, sambil bawa kamera juga dong buat cepret-cepret. Yuk kita cus langsung aja. Dikepung oleh bangunan gedung yang menjulang tinggi serta di antara permukiman warga, masjid ini seolah bersembunyi di balik angkuhnya bangunan-bangunan modern di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Ini dia Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman atau lebih dikenal sebagai Masjid Perahu. Pantas saja nih kalau disebut Masjid Perahu. Coba lihat deh, di sebelah bangunan masjid ada perahu gede banget. Agar bisa sampai di masjid ini, kita harus melalui akses sebuah gang sempit yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki aja. Ada pula jalan setapak lain dari arah Pasar Menteng Pulo. Telah hadir bersama saya di sini Bapak Haji Nur Alim Mukni selaku pengurus Masjid Perahu. Izin bertanya-tanya sambil motret, boleh ya Pak? Boleh diceritakan Pak, di belakang kita ini ada perahu. Nah, ini filosofinya seperti apa Pak? Apakah ada hubungannya dengan sejarah Nabi Nuh itu Pak? Ya kalau dikaitkan hubungannya tentunya apa, sebagai orang muslim kan kita mengambil contoh-contoh yang dari masa lalu buat kehidupan masa yang akan datang. Karena simbol perahu itu kan lambang untuk manusia berlayar. Karena zaman Nabi itu kan manusia kumpul di perahu untuk menyelamatkan diri. Manusia kalau ingin selamat ya kumpul. Kumpulnya di masjid ini. Gitu. Ya. Jadi istilahnya di masjid itu tempat kumpul. Jadi perahu, makanya tempat perahunya itu buat tempat air wudhu. Ya. Kubahnya itu bisa diceritakan, bentuknya kan lain daripada yang lain. Nah, kubah masjid itu memang kan umumnya di kita model kubah. Ya. Karena ngadopsi Timur Tengah. Kuncupnya, ujungnya juga kan ada model misalnya bulan bintang. Kalau dari Timur Tengah bulan sabit doang. Di sini nggak punya identitas sendiri. Bahwa di puncak itu pohon sidr. Nah. Jadi ngambil kata Sidratul Muntaha. Kemudian itu kan kerucut. Ya. Kerucut itu kan lambang bahwa hidup itu kan pasti makin ke atas kan makin mengerucut. Sobat Galeri, katanya di atas kerucut itu ada emasnya, emas murni. Apakah benar emas murni itu Pak di atasnya? Ya insya Allah kalau bilang murni sih mungkin ya. Tapi istilahnya apa murninya kan emas itu biasa kalau buat perhiasan bukan tidak murni karena udah ada mungkin emas part. Berapa kilo Pak Haji? Ya mungkin kurang lebih 3 kilo. Dengan dibuat pohon dan tiap ranting itu ada daunnya itu ada Asmaul Husna. Jadi 99 nama Allah. Terus di depannya ada pedang ya? Itu bisa diceritakan Pak Haji? Ya pedang itu kan dalam agama itu kan simbol perjuangan. Bahwa dalam hidup itu kan ya berjuang buat kepahlawanan gitu. Sebuah beduk tua berukuran besar di pojok luar masjid menggunakan terali dan beratap di bawah pohon rindang konon merupakan replika beduk Pendowo dari Masjid Agung Purworejo. Sebab dulu sebagian jemaah masjid yang berasal dari kota yang sama mengusulkan agar dibuatkan beduk yang serupa. Ini masjid terbesar di Jawa itu kan masjid di Purworejo yang katanya dari kulit tupai terbang. Oh, tupai. Jadi ini semacam duplikatnya. Ya tahun 70 masih dibunyikan. Karena sekarang karena udah berarti 60 tahun ya dikandangin aja. Karena kondisi kayu udah nggak memungkinkan. Nah, sebagaimana Sobat Galeri lihat, bangunan perahu sepanjang 12 meter ini difungsikan sebagai tempat wudhu dan kamar kecil di kedua sisi. Sedangkan ruangan di bagian atas merupakan kamar bagi tamu atau pendakwah yang menginap. Sobat Galeri, saat ini saya sudah berada di bagian perahu. Nah, perahu ini sebenarnya fungsinya buat wudhu atau
apa Pak Haji, bisa diceritakan? Dulu masih kamar mandi, zaman dulu kan namanya orang kampung, ya belum ada toiletnya. Ya. Kemudian ini wudhu. Perahunya ini sebelumnya tidak digunakan sebagai untuk wudhu. Digunakan, cuman beda posisi aja. Dulu batu wudhunya ke sana, Ya. jadi nembus. Cuma tata letaknya. Cuman di sini kan nembus lewat muter. Dan desainnya ini sama sampai ada decknya. Iya, ini ada. sebagai apa ini Pak Haji? Ya isinya di sumur, cuman jarang karena udah sumur nggak kepake ya. Istilahnya sumur. Dan di atasnya ini juga Iya, semacam ya ada cerobong. cerobong mirip dengan Pokoknya perahu dibentuk aslinya. asli mungkin asli. Ornamen zaman Belanda yang kental digunakan pada bangunan-bangunan zaman dulu itu Pak. Ini. Iya, Pak, sebetulnya semacam untuk hiasan aja. Tidak ada niat meniru tuh nggak ada. Hanya kebetulan almarhum itu kalau jalan-jalan ke satu tempat ada benda yang dia tertarik dibawa pulang. Ketika menapaki serambi masjid, terdapat sebuah pagar bercat merah yang dihiasi balustrade cantik berbentuk kunci dengan sekuntum bunga merah di atasnya. Cantik ya, potret dulu ah. Terdapat 5 buah pilar yang berdiri kokoh pada kedua sisi masjid yang melambangkan 5 rukun Islam, yakni mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, zakat, puasa, serta pergi haji bila mampu. Ini tiang ini 5 ini kan melambangkan 5 itu kan rukun Islam. Ya. Bisa. Nah ini asli dulu namanya Langgar. Langgar itu pemiliknya ya orang Betawi namanya dulu Kong Uki. Bapak Marzuki. Ya. Yang tua di sini dulu. Dia aslinya sih Pancoran bukan di sini. Makanya beliau dikubur di Masjid Baitul Ma'mur apa yang di Pancoran. Yang pinggir jalan. Ya. Makanya dulu kan di Jakarta 6 bulan nggak ada musola. Langgar namanya. dikaitkan dengan yang ngurusin. Ya. Makanya Langgar Kong Uki. Ya. Tetap Kelihatan ada batasan, ya, jadi nggak dihilangkan sumber asli. Jadi makanya dipertahankan sebelum ada penambahan renovasi selama belasan atau puluhan tahun gitu. Ruang utama di bagian dalam masjid dihiasi lantai granit hitam dengan 4 tiang penyangga kayu jati besar. 2 diantaranya dihiasi ukiran relief kaligrafi petikan ayat-ayat suci Al-Quran. Berarti kita ini sudah berada di dalam ruangan masjid aslinya. Aslinya seperti inilah. Kita bisa lihat di sini ada 4 pilar ya. Nah ini 4 pilar ini kok ada yang berbeda Pak. Bisa disebutkan ya Pak Haji, ini pilar yang ini yang asli atau yang? Ini kayu gelondongan. Ya. Kayu gelondongan hasil sumbangan Bapak Saifuddin Juhri, Menteri Agama tahun 60-an. Jadi sumbangan dari beliau, makanya ini tetap dibiarkan seperti aslinya, cuma di pernis seperti itu. Pernis doang. Ya. Makanya kan ada yang ini kan kulit, yang kerontoknya kan kulit. Kok 4 ini kalau yang depan ini kayu tatal. Tatal itu kan potongan kayu. Ya. Kalau ini sudah udah apa? Ini udah modifikasi. Dulu hanya papan kecil kayak list. Kalau dulu kan list buat plafon kan list kayu. Ya. Jadi ini ikat pakai besi. Nah sekarang waktu itu kan udah kayak kasok. Ya. Udah bisa dibentuk makanya dibuat bulat. Nah baru diukir. Nah. Jadi, 2 pilar utama masjid di bagian depan merupakan soko tatal. Tatal yang dimaksud yaitu potongan balok-balok kayu yang disambung-sambung menjadi satu. Kemudian diukir dengan tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Cakep nih, potret dulu yuk. Pada bagian mihrab, mimbar, serta dinding depan dilapisi kayu jati berornamen khas Jepara dengan lampu gantung cantik di atasnya. Kalau mimbar ini memang ini asli, tahun 60-an mimbar ini asli. Ya. Hanya yang ini dulu asli, kemudian ada beliau menemukan batu hitam, ditaruhlah di situ. Ya kalau di Mekah punya Hajar Aswad, di sini punya batu hitam. Inspirasi dari situ ya.
Sebuah lampu kristal gantung di bagian tengah turut berperan menyuguhkan pencahayaan yang temaram dan hangat. Alas mikrop yang biasanya berupa karpet berlapis tebal di sini malah berlapis batu. Nah, kalau kita jadi imam ketika sholat subuh di sini, dingin gak ya? Di kiri masjid terdapat museum mini yang menyimpan kitab suci Al-Quran berukuran besar, berbalut kayu jati dan dikelilingi oleh aneka batuan kalsedon dan kuarsa dalam ukuran besar. Nah, di dalam batu ini kan dikelilingi mengelilingi Al-Quran. Al-Quran itu hanya untuk penyimpanan aja, nggak ada motif ini. Ya, Supaya orang nggak langsung masuk ke dalam sini ya. Ini sebagai pagar saja ya batunya. Pagar, perlindungan. Nah, Al-Quran ini masih digunakan Pak Haji? Ya digunakan kalau memang lagi diperlukan. Iya. Karena kan untuk ngeluarin buka tutupnya aja makan harus berdua. Iya. Ini dibuat tahun berapa Pak Haji Al-Quran ini? Kalau dibuat tahun berapa masih dari 70 sampai 90-an. 2000 mungkin. Nggak ada waktu tertentu untuk dibuka atau dibaca gitu. Kita nggak ada yang bikin sakralan. Jadi digunakannya saja. Jadi kalau memang orang mau lihat silahkan. Oh iya. Di halaman masjid, seekor kucing menyambut kedatangan saya dengan manja. Sini Pus, sini. Nah kan, habis bercanda langsung bobok. Lucu nih, langsung difoto kali ya. Sejumlah pohon kayu besar menambah suasana teduh di sekitarnya. Sebuah fosil kayu diletakkan lurus searah kiblat di bagian teras luar. Daun pintu kanan, kiri, dan belakang merupakan kaca patri mozaik bertuliskan Allah dan Rasulnya. Hingga kini masjid ini masih aktif digunakan oleh warga sekitar, pekerja kantoran, dan mereka yang ingin tahu mengenai keberadaan Masjid Perahu. Masjid memiliki cerita dan keunikan masing-masing, namun tujuan utamanya tetap satu, tempat bersujud kepada Allah. Sama seperti manusia masyarakat mukmin yang memiliki latar belakang suku, bahasa, dan ras yang berbeda-beda. Tapi kita tetap bersatu dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Setiap sudut dan momen adalah karya seni. Ajak kameramu explore dunia sekarang hanya di Galeri Kota.